lanjut ke bab yang keempat, yaitu Customer Relationship Management atau CRM. Sebenarnya CRM itu punya pengertian apa sih? Nah, menurut O'Brien, yaitu CRM adalah upaya untuk mengelola hubungan pelanggan dengan dua tujuan. Tujuan yang pertama yaitu menyediakan informasi mengenai pelanggan, lalu yang kedua yaitu menyediakan informasi mengenai perusahaan itu sendiri. Lalu kita lanjut ke sistem CRM. Sebenarnya sistem CRM itu apa sih? Nah, menurut State dan Reynolds, sistem CRM adalah sistem yang membantu untuk mengelola aspek yang berhubungan dengan pelanggan itu sendiri. Lalu keuntungannya menggunakan sistem CRM apa sih? Yaitu meningkatkan kepuasan pelanggan, meningkatkan loyalitas pelanggan, menurunkan biaya operasi, dan meningkatkan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dari pelanggan. Pokoknya semua ini bertujuan untuk pelanggan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai CRM software. Sebenarnya semuanya ini adalah perangkat lunak yang mengautomatisasi dan mengintegrasi penjualan, marketing, dan customer service. Nah, intinya dari CRM software ini adalah database pelanggan. Ya udah, berarti berisi histori pembelian, produk, layanan, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan database pelanggan itu sendiri. Nah, selain itu CRM software juga memperbolehkan pelanggan untuk mengakses informasi mengenai kebutuhan pelanggan di masa yang akan mendatang, dan juga kita bisa memberikan penawaran nih yang sesuai untuk pelanggan tersebut berdasarkan kita lihat dari historinya atau dari database pelanggan tersebut. Oke, selanjutnya kita lanjut ke tahapan hubungan pelanggan. Nah, ini kita akan pop up gambarnya ada di sini. Nah, seperti yang kita lihat di sini ada customer life cycle, lalu ada CRM functional solution, lalu juga ada CRM integrated solution. Di sini kita lihat cara meng-acquire-nya itu dengan cara direct marketing, lalu cara meng-enhance-nya itu dengan cross-sell, juga upsell, lalu cara untuk retain-nya yaitu dengan proactive service. Lalu di sini kita akan lanjut membahas mengenai gimana sih pelanggan yang loyal. Nah, pelanggan yang loyal itu kita terbagi menjadi 3, yaitu resensi, frekuensi, dan monetary. Yang artinya resensi itu kapan terakhir pelanggan tersebut membeli produk ini, lalu frekuensi berapa banyak pelanggan ini tuh membeli barang ini, berapa kali dalam kurun waktu tertentu, lalu monetary berapa total nilai uang yang telah ia belanjakan untuk membeli produk ini dalam kurun waktu tertentu juga. Nah, bisa dilihat kita akan di sini membahas mengenai plus minus dari penggunaan CRM. Nah, ini untuk bagannya bisa dilihat bahwasanya dengan menggunakan CRM untuk loyalitas atau kepuasan pelanggan itu akan lebih baik daripada kita menggunakan tradisional marketing itu sendiri. Di sini kita akan lebih membreakdown atau membahas mengenai loyalty program. Kenapa sih perusahaan itu butuh pelanggan yang lama atau pelanggan yang loyal? Karena dibutuhkan, untuk ini kita mengambil konsep atau teori dari O'Brien, yaitu dibutuhkan biaya 6 kali lipat untuk menjual produk ke pelanggan baru daripada ke pelanggan lama. Lalu pelanggan yang kecewa akan memberitahukan kekecewaannya kurang lebih ke 8-10 orang. Jadi dia lebih kayak nggak usah deh belanja di sini. Akhirnya itu menyebar informasinya dan akan merugikan perusahaan itu sendiri. Lalu perusahaan meningkatkan profitnya 85% hanya dengan mempertahankan pelanggan lamanya. Kemudian terjualnya produk baru kepada pelanggan baru adalah 15%, sedangkan ketika kita menjual produk kita ke pelanggan lama, yaitu kemungkinan terjualnya bisa mencapai 50%, dan 70% pelanggan yang komplain akan bertransaksi kembali apabila komplain mereka diperhatikan. Jadi gitu, kita harus lebih perhatian ke pelanggan itu ketika memberikan komplain, terus kita execute komplainnya dan kita perbaiki, kita improve, maka kemungkinan pelanggan tersebut akan bertahan gitu. Lalu untuk membuat loyalty program, contoh-contohnya itu seperti apa sih? Seperti yang kita tahu, ada membership, card, dengan cashback dan juga sistem points, itu pasti akan sangat menarik. Lalu ada rewards pada momen spesial, misalnya ada kupon khusus pas kita ulang tahun, lalu ada shipping cost free atau gratis ongkir, itu sangat kita incer di saat-saat sekarang. Lalu ada donasi dan juga pride. Itu adalah contoh-contoh dari loyalty program yang bisa diterapkan di perusahaan-perusahaan untuk menaikkan loyalitas dari customer itu sendiri. Lalu untuk dimensi CRM, sebenarnya dimensinya ada apa aja sih? Terbagi menjadi 3, yaitu operational CRM, yang artinya itu meliputi aktivitas-aktivitas yang berhubungan langsung dengan calon pelanggan. Contohnya yaitu sales automation, marketing automation, atau CS automation. Lalu di sini ada yang kedua, yaitu analytical CRM. Berarti dia ini bekerja di belakang layar setelah mendapatkan data dari calon pelanggan dari operational CRM. Yaitu dengan contohnya itu kita akan mengcapture behavior pelanggan yang seperti apa, penyimpanan, analisa, dan penggunaan data yang akan
atau yang telah ada di database pelanggan itu sendiri. Lalu di sini ada kolaboratif CRM yang artinya penggunaan layanan bersama untuk menciptakan interaksi antara perusahaan dan juga pelanggan atau pelanggan dengan pelanggan. Lalu yang terakhir ternyata ada 4. Lalu yang terakhir ada strategik dari CRM, yaitu meliputi keputusan-keputusan pada level strategis namun akan berdampak besar kepada pelanggan itu sendiri. Nah, di sini ada sebuah fact yang mengatakan bahwa nyatanya CRM itu akan mudah dioperasikan pada perusahaan yang kecil, tapi susah dioperasikan kepada perusahaan yang besar. Nah, CRM ini juga adalah sebuah proses ya, bukan sebuah proyek. Serta yang terakhir kita akan membahas terkait tujuan taktis dan juga strategi dari CRM itu sendiri, yaitu yang pertama adalah pelanggan yang tepat, di mana kita menyadari potensi pelanggan dengan cara share of wallet. Lalu penawaran yang tepat, kita akan menawarkan hal-hal atau produk-produk yang tepat kepada pelanggan itu secara efisien, memperkenalkan dan membuat respect pelanggan terhadap perusahaan yang kita, termasuk dari segi produk dan juga servisnya. Lalu yang ketiga itu channel yang tepat, mengcapture dan menganalisa informasi-informasi dari semua channel dan untuk pembelajaran kita, untuk pembelajaran perusahaan kita secara terus dan menerus. Waktu yang tepat yaitu secara efisien kita dapat berkomunikasi dengan pelanggan di waktu yang tepat.